pernah sama, cuman nggak pernah istilahnya. Yang penting sehat, sabar. Maaf ya saya Iya, apa ya? terharu ya. Perasa. Nah, iya. Melo banget. Nyampe di rumah Pak Fitno, kita langsung dikasih, Kita suruh makan, dikasih kesempatan untuk suruh makan malam. ada banyak banget pilihan menu dan Tapi kita pilih bakso. Soalnya lagi hujan. Luar biasa Lihat nih, rumahnya kayak kayak rumah sultan. ke istana Buckingham. Masya Allah, Pak Fitno berkah selalu Syukur itu Pak. masalah itu membuat kita jadi orang yang kuat, membuat kita menjadi terbuka sama siapa aja untuk bisa sama-sama saling mensupport kayak begini. Intinya paling itu dulu, cuman ya itu tadi kepada orang yang tepat, kepada istri boleh lah nggak apa-apa, tetapi ingat bahwa apapun yang kita dapat itu pasti ya. Aku pernah sama, cuman nggak pernah istilahnya. Yang penting sehat, sabar. Maaf ya saya Iya, apa ya? terharu ya. Perasa. Nah, iya. Melo. Ya, bersyukur saja terus kita kepada Allah. Karena kalau kita nggak bersyukur, sayang, Allah itu benar-benar banyak kasih nikmat sama kita. Dan saya itu rasakan semua. Saya itu dari nggak punya. Nggak pernah saya itu misalnya kayak orang tuh nggak termotivasi tuh. Saya masih sukses, saya yakin saya bisa, udah aja. Apapun masalahnya saya telan. Tapi aku yakin Mas Fitno pun pasti sudah tahu dan pasti punya feeling bahwa orang ini baik atau enggak. Oh iya pastilah, cuman kan katanya Semua orang kita ini kan hidup Semua. itu kan orang nggak baik di sekitar kita jadi belajar, orang yang baik di depan kita belajar hidup juga. Jadi orang baik kita belajar bijaksana semuanya. Tidak adalah kita dikelilingi semua sama orang baik, karena Allah itu menuju kita terkadang dikelilingi sama orang-orang yang tidak baik. Tetapi itu tadi, kalau kita yakin kepada Allah baik dan tidak baik itu adalah pelajaran hidup dan Dia akan melindungi kita. Yakin aja sudah. Aku setuju sih. Ah. Orang baik akan ketemu dengan orang baik Iya. dimanapun kapanpun. Dan proses kita akan ketemu terkadang yang nggak baik, tapi itu membuat kita jadi belajar hidup, Iya. jadi kita menjadi orang yang kuat, bijaksana gitu. Kalau kita ditipu orang, sakitnya luar biasa, berarti kan kita belajar untuk nggak bisa menipu orang. Benar. Benar. Kalau kita dijanjiin sama orang, oh berarti kalau dia palsu janji kita pun nggak boleh. Nggak boleh, benar. Jadi kan pelajaran. Iya, semua. jadi apa ya? Kita nggak mau melakukan itu ke orang lain karena kita tahu rasanya. Iya. Gimana nandure kalau kata orang Iya, Jawa? ya. Ah, Masya Allah. gitu. Insya Allah. Pokoknya kalian mesti semangat terus. nggak boleh. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Iya, Gitu loh. Kadang-kadang kita lupa semuanya kan, banyak kita lihat. Benar. Orang yang sudah kaya yang di awalnya dia sayang istri, akhirnya dia udah kaya lupa sama lupa. istrinya. Benar. Dia kaya lupa keluarga. Banyak yang begitu. Dan lebih baik ya apapun yang kita dapatin hari ini kita nikmati, kita syukuri. Itu aja. Nah, sekecil apapun kita berbuat baik gitu, saling menyayangi, mengasihi kepada keluarga, kepada orang, Iya, kepada anak yatim, janda, sekecil apapun. Nah, itu. Jadi apa kita nggak tahu, lo mau sukses terkadang Allah tuh maha tahu kan lah apa yang lo butuhkan, bukan katanya bukan apa yang lo inginkan. Benar. Kan? Benar, Kayak benar. gue dulu ya, Gila. terus Iya. ingat umur 30 punya mimpi, ya Allah saya buka usaha ini, saya niat saya mengangkat harkat martabat keluarga Masya saya, Allah. saya ingin bantu anak yatim, janda, orang miskin juga, semuanya keluarga besar saya. Niatin itu dulu, diniatkan itu, niatnya buat orang banyak dulu. Kalau orang banyak udah didapatkan, orang dalam udah pasti dapat gitu. Jangan cuma hanya kita sendiri berpikirnya, tapi diniatkan lebih besar buat orang banyak, buat anak yatim, buat agama, buat janda-janda orang semua. Nah, Ya kayak perjuangan Mas Fitno dulu di awal singkat saja, yang sampai akhirnya bisa memotivasi orang untuk selalu berbuat baik, gak lupa sama siapapun yang Mas Fitno perjuangkan dalam hidup. Terus, aduh saya benar-benar speechless nih sama mungkin orang-orang lihat mungkin sekarang wah pantas Mas Fitno sukses. Mereka belum tahu perjuangan Mas Fitno kayak apa, mungkin bisa diceritain sedikit saja.
Yang pasti hidup ini diberikan oleh Allah itu modalnya sama, bahwa kita dikasih hidup itu untuk beribadah, bertakwa, dan kita mesti sadar bahwa hidup ini adalah karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah. Karena tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah itu kita tidak ada apa-apanya. Maka daripada itu, kalau kita mengandalkan Allah, itu hidup itu enak banget mengandalkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara apa-apapun yang kita terima hari ini, kita mesti menjadi orang yang selalu bersyukur. Nah, dalam keadaan apapun, karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, sesuai dengan masanya, kalian sesuai dengan masanya. Dulu waktu kita masih umur, masih dari lahir, kita dulu nggak bisa jalan kaki, nggak bisa berjalan. Akhirnya pelan-pelan kita bisa berjalan, ya bisa berlari. Akhirnya kita bisa keluar kota, akhirnya kemana-mana. Begitu juga kehidupan. Nah, pada waktu umur 20-an, 17, kita tuh dituntut untuk nuntut ilmu dulu nih. Untuk ilmu, ya kalau bisa paralel mencari uang silakan, tapi ilmu penting gitu loh. Ilmu kehidupan, ilmu sekolah, ya itu penting semua. Jadi pada waktu dulu saya sadar juga bahwa bukan masanya saya untuk orang yang sukses dulu. Iya, saya mesti belajar dulu yang banyak, belajar menuntut ilmu, belajar banyak teman, belajar menata hati, kayak seperti itu. Jadi dari orang yang memang nggak punya, merantau ke Jakarta gitu kan ya, bawa uang cuma 50.000, tapi menggantungkan semuanya itu kepada Allah dan punya prinsip tidak mau menyusahkan keluarga. Nah, bayangin saya dari Palembang naik kereta ke Lampung, dari Lampung naik bus ya ke Jakarta bawa uang 50.000. Nah, nyampe di Jakarta saya masih kerja, bagaimanapun saya masih kerja apapun, berdoa kepada Allah siang dan malam, dan niatnya juga dari awal dari Palembang itu niatnya baik. Sudah bagaimana niatnya itu adalah supaya mengangkat harkat martabat perempuan dan keluarga dan orang banyak, ingin naikin haji kakak, orang tua dan orang banyak sana. Dengan posisi saat itu Mas nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, ya cuman yang meminta aja kepada Allah, meminta, berdoa, meminta kepada Allah. Itu ya Mas. Alhamdulillah. Dan jangan lupa orang tua saya juga dulu mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik. Jadilah orang baik, jadilah orang sabar, jadilah orang bersyukur. Jadi orang tua saya zaman saya masih SMP, SMA aja selalu memberikan saya, menitip uang kepada saya untuk ngasih anak yatim, ngasih orang lupa. Selalu pada waktu bapak kalau dapat gaji, ibu saya ambil uang minta kepada bapak, ibu nitip ke saya untuk saya kasih cari anak yatim dan orang buta. Dan itu semenjak saya kuliah dan semenjak saya di Jakarta saya lakukan itu terus. Di Jakarta saya selalu cari anak yatim, orang susah untuk selalu berbagi. Sebisanya saya, semampunya saya, ya seberapapun. Dan itu dibiasakan terus, alhamdulillah sampai sekarang. Maka daripada itu saya kerja itu selalu mendapat pertolongan Allah. Ya mulai dari kerja apa aja, kita dulu mau keluar negeri, karena bingung cuman ngomongnya mau keluar negeri, ya Allah, kok saya pengen kerja di luar negeri, ya Allah. Nah, nggak ngerti kan masih anak-anak, tak tahu ada di jalannya. Keluar negeri tahun 98 krisis di Indonesia, saya dapat panggilan untuk kerja di Turki. Bayangin, pertama kali ke luar negeri itu ke Turki langsung, dan itu pun karena ngelamar. Tak tahu diterima, Masya Allah. Ya Allah, kadang-kadang itulah rencana Allah. Tapi saya sadar itu doa saya dulu. Jadi doa-doa saya dulu dikabulkan oleh Allah semua. Doa-doa saya masih SMA, doa-doa saya masih kuliah, saya berdoa terus setiap malam. Saya ingin sukses ya Allah, saya ingin buktikan kepada semua orang, saya ingin berbuat baik ya Allah. Itu alhamdulillah. Jadi proses ini panjang sekali. Nah ya, proses panjang sekali dari mulai kerja sama orang gitu kan ya, terus sampai bisa keluar negeri, pulang dari luar negeri, akhirnya sudah cukup ilmu menurut saya, sudah mulai yang banyak punya teman, akhirnya saya punya tekad nih. Sepertinya saya masih berbisnis, sudah cukup ilmu menurut saya, karena kalau saya berbisnis, kebetulan saya sadar passion saya ada di bisnis juga. Nah saya mulailah pada waktu itu umur sekitar 20
usaha, akhirnya usahanya lumayan bagus, cuma ada beberapa hal yang kurang ini sama kurang kompak sama teman. Saya tinggalin perusahaannya, saya kasih mereka saja. Nah tahun 2003 umur 30 itu saya mulai usaha lagi yang sama, usaha yang sama, dan alhamdulillah sampai sekarang begitu. Yang pasti prosesnya masih suka dan duka. Berarti anak-anak muda sekarang memang harus bagaimana caranya harus melalui sebuah proses yang masih Iya. menikmati, menghargai, dan berbuat baik. berbuat baik. Itu. Apa sih Mas sebenarnya yang memotivasi Mas Fitno nih sampai akhirnya setiap hari kalau nggak sedekah gatel tangannya, kalau nggak sedekah tuh ada yang kurang aja. Apa sih sebenarnya yang bikin motivasinya? Saya sadar bahwa hidup ini karena kasih sayang Allah. Saya bisa sehat, saya bisa makan, saya bisa kemana-mana, nikmat sehat, nikmat hidup. Udah, apalagi berlimpah ini, saya sadar ini adalah kasih sayang Allah, ini pemberian Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi, membantu, menyayangi ke orang-orang, juga memberi ke orang-orang yang nggak mampu. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ini diberi oleh Allah. Ibarat hidup ini pemberian, maka kita pun mesti memberi, ya Allah, dan memberi kepada yang diperintahkan oleh Allah dulu. Siapa mereka? Keluarga kita, anak yatim, duafa, tunanetra, janda, fakir, miskin, semua itu mesti. Ya kita malu kepada Allah. Nikmat Allah itu berlimpah kepada kita. Kalau kita nggak ingat nikmat Allah, kita ingat pada nikmat Allah, kita kumpul dan Allah akan segera mencabut nikmat-nikmat itu. Yang penting ingat, kita ini hidup sementara, hanya transit di dunia ini. Jadi kita dengan ada harta, dengan seperti ini kita mesti manfaatkan untuk bisa mengumpulkan bekal kita di akhirat. Ya bukan kita nikmati, tapi bagaimana kita mengumpulkan bekal kita di akhirat. Ya dengan porsinya kita masing-masing, tetap dengan harta bisa, dengan baca Al-Quran kita, dengan zikir kita, dengan sholat kita, dengan takwa kita. Takwa ini kan luas ya. Begitu ceritanya. Masya Allah, berkah selalu Mas. Pokoknya teman-temanku semua, ya anak-anak muda, jangan lupa kalian masih kreatif dulu. Tetap masih kreatif, inovatif, berani memulai, berani masih. Tapi ingat, semua itu adalah pertolongan dari Allah. Sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah, sangat mudah Allah akan menjatuhkan. Masya Allah. Gitu, ingat, itu yang paling penting. Bersyukur seperti apa? Ya bertakwa kepada Allah, ingat Allah, sholat, kalau kita punya agama Islam, sholat, kita bersedekah, berbuat baik, selalu membantu orang. Sehebat apapun kita, tapi ya itu tadi, kalau nggak hebat pun, kalau Allah udah berkenan karena kita selalu membantu agama Allah, menyayangi orang tua, pasti Allah yang angkat derajat kita. Jadi orang hebat. Lo udah hebat, kalau lo sombong, lo nggak ingkar kepada kufur sama nikmat Allah, secepat mungkin Allah akan menjatuhkannya. Tapi sebodoh apapun kamu, setidak hebat pun kamu sekarang, tapi kalau kamu bersyukur kepada sayang kepada orang tua, baik, berbuat baik kepada sesama, cepat sekali Allah mengangkat kita jadi orang hebat. Dan itu terbukti. Saya dulu nggak dilihat orang. Siapa yang tahu saya? Nggak ada yang tahu saya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya sekarang luar biasa. Mau ketemu beliau aja susahnya, ya, Masya Allah. Dan kita bisa beruntung banget, saya bisa beruntung banget bisa ketemu beliau dan dapat langsung ujangannya, dan mudah-mudahan ujangan yang disampaikan dari Mas Fitno bisa bermanfaat buat teman-teman yang paling penting ada bersyukur ya Mas. Ya, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Pasti itu kita mesti ingat. Sehebat apapun kita sekarang mesti ingat Allah. Ya itu yang paling penting, ingat supaya kita banyak berbuat. Cukup mengandalkan Allah. Ya. Setiap kegiatan apapun, bahkan hidup dan mati serahkan. Iya. Mas, sehat selalu, ya, berkah selalu. sama-sama. Semoga Allah meridhoi apa yang Pokoknya buat Valen Amin. juga mesti sukses. Amin. Yakin karena Allah Amin. punya memberikan kemampuan buat kamu. Amin. Tinggal kamu kejar aja, dan tapi ingat kita mesti bertakwa kepada Allah. Amin. Ya Allah, bismillah. Mudah-mudahan Oke. apa yang bisa kita ambil di sini mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman. Berkah ya Mas ya. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Ya. Selalu, Ya. selalu.